Orang dewasa begini, orang mabuk tiap hari meninggalkan istrinya itu kan nggak bisa dipidana. Orang yang bertengkar di rumah nggak bisa dipidana. Orang yang nggak pernah balik ke rumahnya meninggalkan tanggung jawab terhadap anak-anaknya kan nggak bisa dipidana. Kemudian tidak semua hal bisa dipidana dan tidak semua hal dipidana. Kan saya memilih nanti ketika ada orang bikin rusuh di sebuah daerah, kemudian kerja nyampuk aja atau misalnya bergeng-geng di jalanan, nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam 3 untuk dididik di Dodik ini. Kemudian nanti selama pendidikan di sini nanti kita arahin ada pendidikan spesialis pertanian, peternakan, perikanan, pertukangan. Jadi nanti ada proyek-proyek provinsi, buatan jalan, irigasi, bangunan nih sekarang banyak bangunan sekolah, akan kita koordinasikan dengan para kontraktor untuk mereka menjadi karyawan. Jadi tapi diawasi oleh militer, kerja dan gajinya diserahin ke keluarganya. Nanti akan kita buat pola itu. Pak, untuk pelajar sendiri ini materi pembinaannya apa sih dari Dodik? Yang pertama kedisiplinan. Yang pertama itu ada membangun disiplin. Disiplin itu apa sih? Makan tepat waktu, tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, mandi tepat waktu, sholat tepat waktu. Itu dulu. Dikembalikan dulu. Ini kan normal mereka tidur rata-rata jam 4 loh. Saya tadi tanya orang tuanya. Dikembalikan dulu mereka menjadi tidur jam 4 atau jam 9, paling malam jam 10. Itu dulu siklusnya. Setelah siklus itu dibangun, nanti masuk juga pembelajaran sekolah. Mereka ujian, ikut ujian, mengikuti pelajaran sekolah sebagaimana pelajaran mereka didapat di sekolah. Nanti siapin ruang-ruang kelasnya dan saya minta guru-guru yang dekat sini yang ngajar. Nanti bisa dari jajaran TNI, bisa jadi guru umum. Kita nanti kasih stimulus khusus. Jadi mereka bersekolah sebagaimana biasa. Nanti ada lapangan olahraga kayak yang main voli, main sepak bola, bulu tangkis, berenang, semuanya nanti kita fasilitasi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, jadi tadi di dalam video yang muncul tadi, di situ tampak Kang Deddy Mulyadi mengutarakan salah satu ide dan gagasannya untuk melakukan pembinaan mental atau karakter ya buat orang-orang dewasa yang mengalami masalah dengan perilaku khusus. Yang mana memang kemarin Kang Deddy Mulyadi melakukan program yang mirip serupa itu ya, yaitu pembinaan karakter dengan anak-anak dengan perilaku khusus tanda kutip kenakalan remaja yang memang sudah dijalankan di beberapa wilayah sepertinya di wilayah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Dan program itu dibiayai sepenuhnya oleh APBD Pemda Jawa Barat. Nah, kedepannya tampaknya Kang Deddy Mulyadi juga ingin kemudian nggak cuma anak-anak tapi kemudian dengan orang-orang dewasa yang punya masalah dengan perilakunya, yang mana perilaku tersebut tentunya sangat mengganggu keluarga ataupun masyarakat, tapi nggak bisa kemudian dijerat hukum atau dipidanakan gitu kan. Yang seperti diutarakan Kang Deddy tadi, seperti kemudian seorang suami yang sering bertengkar terus sama istrinya gitu kan, yang ribut sama istrinya selama dia nggak KDRT kan nggak bisa dijerat sama hukum atau dipidanakan gitu kan, dan nggak pernah pulang, nongkrong sampai malam sampai pagi, minum miras gitu kan. Ini kan memang masalah-masalah yang sosial yang ada di masyarakat, tapi kemudian memang masalah sosial yang memang nggak bisa dipidanakan gitu kan, yang bertengkar karena kemudian nggak kerja, nggak pernah pulang, anaknya nggak keurus. Nah seperti ini kemudian Kang Deddy memang berinisiatif untuk melakukan pembinaan ya. Lagi-lagi memang Kang Deddy tampaknya akan bekerja sama dengan TNI di sini kan. Soalnya kalau orang lihat pastinya juga banyak yang pro, ada juga yang kontra gitu kan. Tapi saya lihat memang tujuannya Kang Deddy Mulyadi ini kan tujuannya bagus ya teman-teman, untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat ini kan. Ini juga pastinya masalah tapi memang masalahnya nggak bisa dipidanakan atau kemudian dijerat oleh hukum gitu kan. Makanya tetap bisanya yang ada akan Kang Deddy ini rencananya akan kemudian membina orang-orang dengan perilaku khusus tersebut, dan tentunya akan diberdaya gunakan karena ketika bekerja sama dengan TNI di situ kan menurut Kang Deddy untuk akan dilatih disiplin gitu kan, dilatih kemudian tidurnya lagi teratur gitu kan, terus kemudian dilatih dengan bidang keahlian-keahlian tertentu, dan kemudian akan diarahkan untuk bekerja di proyek-proyek pemerintah ya,
proyek-proyek padat karya tentunya, dan hasilnya gajinya nanti dikirimkan ke istri atau keluarganya di rumah gitu kan. Ini saya pikir suatu program yang baik ya teman-teman. Walaupun kemudian kalau tampak kemarin kan Kang Deddy ini juga tantangannya keras juga ya Kang Deddy ini, yaitu salah satunya ketika kita lihat kemarin di salah satu sidang paripurna di DPRD Jawa Barat gitu kan, ada sekelompok anggota DPR dari partai tertentu yang betul-betul mengkritik keras dan kemudian menganggap marwah DPR itu sudah nggak dianggap lagi, direndahkan oleh eksekutif atau pemerintah daerah Jawa Barat, dalam hal ini oleh Kang Deddy Mulyadi, karena setiap program-program yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sepertinya nggak mengajak kerjasama atau koordinasi dengan DPRD gitu kan, yang mana memang kedudukan dua lembaga ini antara eksekutif, kepala daerah atau gubernur dengan DPRD itu kan sejajar gitu kan, harusnya bekerja sama gitu kan. Tentunya kita semua ngerti, tapi memang Kang Deddy ngambil keputusan nggak begitu berkoordinasi dengan DPR. Salah satunya kemarin kan kalau di kasus pembongkaran sungai-sungai ya, daerah-daerah bangunan-bangunan liar yang ada di sungai-sungai di wilayah Jawa Barat seperti di Kabupaten Bekasi yang memang sudah kronis gitu kan. Kang Deddy lagi-lagi mengungkapkan bahwasanya kenapa beliau kemudian nggak berkoordinasi dengan DPRD setempat gitu kan, karena menurut Kang Deddy berpikir itu perlu langkah yang cepat, speedy resolution. Kang Deddy kemudian berpikir juga masalah itu udah terjadi lama, masalah kronis gitu kan, gimana bangunan-bangunan itu sampai udah berdiri permanen, artinya nggak cuma 1-2 tahun, tapi memang mungkin sudah beberapa dekade, yang seakan-akan mungkin dari pemerintahan gubernur sebelumnya sepertinya terjadi pembiaran gitu kan, antara pemerintah yang setempat, kayak mulai dari desa, kecamatan, dari kabupaten atau kota, sampai kemudian banyak bangunan liar yang berdiri permanen ya, bahkan kemudian ada di atas bantaran sungai. Bantaran sungai juga ada yang bahkan cabang-cabang kecilnya ditutup ini kan. Nah ini kan masalah gitu kan, dan Kang Deddy merasa bahwasanya ketika kemudian dia perlu berkoordinasi justru itu akan menyulitkan para anggota DPRD gitu kan. Kenapa? Karena menurut Kang Deddy, anggota DPRD kan memang kemudian dapat ketika mencalonkan punya melalui dukungan khusus dari masyarakat tertentu. Kang Deddy mengkhawatirkan pendukungnya dari konstituen tertentu, pemilih tertentu dari mungkin daerah-daerah yang kemudian mengalami masalah tersebut. Tentunya pastinya akan prosesnya panjang, dan kalau saya pun juga ngerti kenapa Kang Deddy juga memahami lah, walaupun kemudian satu pihak memang ada sekelompok anggota DPR dari partai tertentu yang memang kemudian merasa marwah DPR udah direndahkan oleh pihak eksekutifnya Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Tapi memang kalau kita lihat gak secara keseluruhan ya, ini cuma dari partai tertentu. Secara keseluruhan anggota DPR yang lain pun sepertinya ya legowo lah, ngerti gitu kan, karena memang akhirnya apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi seperti apapun, yang jelas efeknya, yang jelas tujuannya adalah salah satunya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan warga dan masyarakat di Jawa Barat. Dan warga dan masyarakat bisa merasakan efeknya sekarang ya. Di Bekasi itu paling tidak udah banyak sungai yang bisa direvitalisasi, seperti Kali Gabus, kemudian Kali Mati, Kali Baru di Tambun Selatan, Kali Cikarang di Cikarang gitu kan. Gimana sekarang udah bersih dari yang banyak sampahnya, bahkan yang sudah dicor sama orang-orang yang punya bangunan liar di atas ya, atau kemudian di sekitar sungai tersebut. Sekarang udah dicor gitu kan, dibongkar, cor-cor aja udah dibongkar, sekarang juga udah bersih, dipasang pile beton jadi rapi ya. Kedepannya mungkin tahun-tahun depan nggak cuman efeknya di Bekasi gitu, banjir bisa dicegah paling enggak, tapi juga sampai juga ke Jakarta, provinsi Jakarta, karena Kang Deddy juga kan bersihin daerah-daerah resapan kayak di Bogor gitu kan, yang mana kemudian di daerah resapan itu kan banyak bangunan-bangunan liar gitu, bahkan mungkin bukan bangunan liar pemilik lahan, tapi memang daerah resapan yang aturannya untuk daerah resapan. Nah itu yang mungkin kemudian bikin kemudian banyak yang pro tapi juga banyak yang kontra. Yang jelas untuk program yang pertama itu saya setuju ya. Saya sebagai warga Jawa Barat, sekalipun saya bukan orang asli Jawa Barat, tapi saya bangga punya gubernur kayak Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Karena kan memang banyak ya kemudian
bapak-bapak ataupun suami yang bertengkar sama istrinya, sering minum-minuman keras, nongkrong nggak pulang, sampai bahkan kata Kang Deddy, ya mungkin Kang Deddy ngomong seperti itu kan nggak mungkin asal-asalan saja, pasti dia punya data-data yang akurat. Yang seperti itu kan susah ya, masalah sosial tapi kemudian nggak bisa dipidanakan dan solusinya susah. Solusinya memang ya seperti yang Kang Deddy ungkapkan tadi gitu kan, dia akan kemudian membina orang-orang dewasa dengan kelakuan khusus yang kemudian bertengkar di rumah, menelantarkan keluarganya, akan kemudian dibina tentunya dengan persetujuan keluarganya ya, sepertinya di barak-barak TNI lagi. Dan kenapa TNI ya yang nggak ada kemudian untuk ya orang-orang seperti itu yang kemudian ditakuti sama mereka, paling enggak untuk kemudian bisa membina mereka, kecuali dari aparat TNI yang tentunya di aparat TNI bukan kemudian dilatih militer, tapi kemudian mereka dilatih untuk melakukan keahlian-keahlian atau pekerjaan tertentu gitu kan, seperti jadi tukang bangunan gitu kan, atau keahlian untuk peternakan atau dagang segala macam, yang memang kenapa harus dipilih TNI, karena satu-satunya orang yang bisa membina orang-orang dengan perilaku khusus seperti itu adalah TNI. Dan menurut Kang Deddy paling tidak lah tidur makannya yang tidurnya sampai jam 4 jam 5 pagi gitu kan, nongkrong itu ya paling enggak kemudian bisa kemudian tidurnya dibalikin ke normal lagi jam 9 atau 10, dan kemudian akan berusaha oleh Kang Deddy diberdayakan lagi ya, dengan diikut sertakan nanti di proyek-proyek pemerintah daerah. Ini sebenarnya luar biasa program-programnya Kang Deddy. Yang jelas tentunya apapun kontroversinya, tujuannya Kang Deddy nggak lain dan bukan untuk kemajuan, kesejahteraan dan kedamaian di wilayah Jawa Barat. Yang tentunya saat ini juga banyak ya kepala daerah yang mulai mencontoh program-program daripada Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau kemudian ada sekelompok anggota dewan yang kemudian ya mengkritisi bahwasanya Kang Deddy nggak berkoordinasi dengan mereka, ya yang sepertinya harusnya anggota dewan tersebut ngertilah, harus legowo apa yang dilakukan Kang Deddy nggak lain dan nggak bukan untuk sesuatu yang dianggap pencitraan, tapi sesuatu memang tujuannya yang baik gitu kan. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan masyarakat di daerah yang dia pimpin itu. Nah, kalau menurut teman-teman, gimana menurut teman-teman program Kang Deddy Mulyadi tentang pembinaan daripada karakter gitu kan, daripada orang-orang dewasa yang bermasalah berperilaku khusus tadi? Mungkin teman-teman punya analisa tentang apa program Kang Deddy Mulyadi tersebut. Itu aja teman-teman, akhir kata semoga bermanfaat obrolan kita di malam hari ini. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.